Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Coki. Dan kali ini kita akan melakukan review lagi, yaitu sepeda motor ya guys. Jadi ini sepeda motor keluaran terbaru dari Honda, awal 2020 kemarin ya guys. Ini adalah all new Honda Beat 2020 yang tipe tertinggi guys. Jadi spek terlengkapnya dari Honda Beat ya. Oke, ini warnanya black ya, black dove atau hitam dove. Bedanya dari versi yang tipe Honda ini kan ada 3 varian ya guys. Honda Beat ini ada 3 varian model harga dan juga tipenya ya, ada 3 varian, yaitu ada tipe yang biasa. Biasa itu harganya 16.450.000. Lalu kemudian ada yang di bawahnya ini yang varian CBSI SS ya. Kalau yang biasa itu kan masih CBS, belum ada idling stop sistemnya. Dan yang di bawahnya ini itu ada harga yang 17.150.000. Lalu kemudian ini adalah tipe termewahnya atau tertinggi lah ya. Harganya itu 17.250.000 on the road Jakarta guys. Oke, sebelum kita melakukan review, jangan lupa subscribe dulu ya guys channelnya. Kemudian like, share ke teman-teman kalian agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten seperti ini guys. Oke, kita lanjut reviewnya mulai dari depan ya guys. Kita lihat dari tampilan kepalanya ini atau batoknya ini, dia sudah dilapisi dengan namanya, ada visor-nya ya guys. Ini ada visor seperti Beat yang sebelumnya, sama udah ada visor juga di sini. Lalu kemudian ini spionnya kanan kiri model seperti ini. Dia ada semacam karbon ya guys. Di bagian bawahnya ini ada semacam pemanis ya guys. Oke. Lalu kemudian kita lihat di bagian ini. Oke, ini agak gede sih ya menurut saya nih. Jadi jangkauannya ini agak jauh sih, sedikit agak jauh, tapi masih bisa kejangkau lah. Terus kemudian kita lanjut ke bagian sini depan guys. Bagian depan ini bagian dudukan plat nomor ya. Lalu kemudian di bagian bawahnya itu ada sedikit lubang nih guys. Ini ada sedikit lubang udara. Lalu kemudian kita ke bagian lampu sen ya. Ini lampu sennya masih menggunakan bohlam, dan kita tarik ke bawah. Nah ini dia lampu utamanya. Ini ada 3 kompartemen. Ini untuk yang lampu jarak jauhnya dia di tengah guys. Jadi yang pinggir ini lampu jarak dekat, dan ada lampu senjanya. Nanti kita coba nyalakan ya guys. Oke, ini posisi nyala seperti ini guys. Posisi nyala. Oke. Kalau siang nggak terlalu kelihatan sih guys, tapi ini nyala tuh lampunya. Ini lampunya udah LED ya guys. Lampunya udah LED, bagian depan, belakang masih bohlam. Oke, kita matikan dulu. Lalu kita tarik ke bagian bawah nih guys. Di bagian spakbornya, bagian spakbor depannya dia selaras dengan ini ya guys. Nih bagian bentuknya itu cakep dengan bagian depan lampunya ini. Dan di sini ada tulisan Hondanya. Lalu di bagian spakbornya juga ada tulisan Kombi Brake. Kemudian bagian pengereman depan ini menggunakan Nissin guys, single piston ya. Oke, lalu kita ke bagian ini guys, bannya ya. Ini bannya disuplai oleh Federal nih guys. Federal yang depan itu ukurannya 80/90, lalu kemudian yang belakang 90/90 ya guys. Dan ini bentuk peleknya
1 2 3 4. Nah ini palang 8 ya guys, sama kayak Honda Genio guys. Honda Genio, lalu kemudian Vario juga sepertinya sama sih modelnya seperti ini ya guys. Vario yang terbaru, ini bannya sudah tubeless ya guys. Tubeless, kemudian bagian ini apa, polos ya, nggak ada lubang-lubangnya gitu. Oke, kemudian kita ke bagian kokpit guys. Nah ini kita ke bagian kokpit. Oke, ini sedikit sedikit info ya guys untuk riding positionnya. Ini cukup nyaman untuk posisi, untuk tinggi badan 165 masih lumayan napak jarak kaki ke tanah itu. Lalu kemudian untuk decknya ini ternyata agak pendek ya guys, sedikit agak pendek dari versi Beat sebelumnya. Jadi nggak terlalu kayak gimana ya, posisinya itu nggak terlalu nekuk gitu loh. Lutut itu nggak terlalu tinggi, nih agak pendek sih, enak, nyaman. Kemudian posisi ini stang juga nggak terlalu jauh. Nah ini kita di bagian kiri ya guys. Di bagian kiri itu ada tombol high beam, low beam, kemudian klakson, lalu kemudian sen ya guys. Aduh ini ada sultan. Sorry ya guys kalau dari tadi berisik gitu ya, karena ini suasana di kampung. Jadi ada suara burung lah, macam-macam lah ya guys. Jadi harap maklum aja, yang penting kita fokus ke motornya guys. Oke, kita bagian speedometer. Di sini ada apa sih? Iya. Di sini ada indikator lampu jarak jauh dekat ya. Lalu kemudian ada sen. Ini ada apa nih? ISS ya. Logo ISS-nya, idling stop systemnya. Kalau nyala ini dia nyala. Kalau posisi dihidupkan ya. Lalu kemudian yang tengah tadi udah, ini lampu sen. Lalu kemudian ada check engine guys. Ini ada check engine di sini. Ini ada eco indikator. Nah jadi kalian kalau misalkan posisi ridingnya nanti guys. Oke, jadi kalau kalian berkendara ini posisi ridingnya santai gitu ya. Ini nyala guys, tapi kalau kalian agak ngebut dia bakal mati guys. Jadi eco indikator itu fungsinya yaitu buat biar tahu ya kita cara berkendara kita hemat bahan bakar atau boros gitu ya. Dari sini bisa kelihatan. Lalu kemudian di bagian kanan nih ada idling stop system, kita bisa ngaktifin dari sini. Ini untuk di lampu merah ya guys, kalau misalkan kita lagi berhenti dia mesinnya otomatis mati sendiri nih kalau kita aktifin. Lalu kemudian di bawahnya ada power starter ya guys. Ini ada power starter. Oke, kita bagian ini ada logonya guys. Ini ada logonya. Lalu kemudian nih ketika kita nyalakan dia akan seperti ini guys. Nah. Oke, ulangi. Nah jadi check engine-nya ini dia bakal nyala sebentar lalu mati lagi, kemudian jarum ini dia bakal jalan lalu kemudian balik lagi. Oke. Terus kemudian di sini ada odometer, lalu kemudian ada bahan bakar. Oke. Aduh jadi agak nggak fokus nih guys, rame guys ini guys. Kita ke bagian bawah. Nah ini model kuncinya seperti ini, belum smart key ya guys, belum keyless ya, belum keyless, tapi dia ada semacam pelindung ini, magnet. Oke, jadi cara bukanya itu pakai ini guys, kepala kuncinya ini. Nah seperti ini. Lalu kemudian di sini kita juga bisa buka jok ya guys. Kalau mau isi bensin kita buka jok di sini. Nah ini ada keterangan ininya, posisi seat ini buat buka jok motor ya guys. Ketika kita mau melakukan pengisian bahan bakar, kita ke seat.
lalu pencet ini guys. Nah, tekan yang bawah ya guys. Oke. Dan sudah terbuka. Nah, oke, jadi seperti itu guys. Lalu kemudian kita ke bagian nih, ada dashboard ya, bagian dashboard. Di sini buat penyimpanan handphone ketika kita melakukan charger ya. Nah, ini kan tipe tertinggi, jadi dia ada chargernya. Untuk membuka power outletnya nih di sini guys. Jadi tekan yang ini, atas ini. Tekan. Nah, terbuka. Dan di sini kalian harus pakai ini lagi guys, alat lagi yang seperti di mobil itu ya, yang bulat tuh. Pasang di sini. Jadi kalian nggak bisa ngecas langsung colokin sini, nggak bisa karena dia bentuknya seperti ini guys. Harus ada apa namanya, pokoknya yang bulat itu lah ya, yang buat di mobil itu, casan mobil. Kalian harus colokin dulu sini, baru yuk kabel USB nya kalian colok sini guys, dan kemudian sambungin di HP. Udah kayak gitu. Dan ini posisi apa namanya, gantungan belanjaan ada di sini. Oke guys, sorry guys, dari tadi ada gangguan terus, sampai kurang konsen, tapi ya mau gimana lagi guys, mumpung lagi ada kesempatan buat video ya. Oke, kita lanjut aja ya guys. Kita ke bagian sini nih. Nah, ini dia di bagian deck. Bagian decknya ini ada apa? Ada informasi ya. Mungkin untuk penggunanya nih harus membaca buku panduan dulu, lalu kemudian ini wajib menggunakan helm, sarung tangan, dan sepatu guys. Jadi kalau berkendara itu wajib menggunakan sarung tangan, helm, dan sepatu. Ini ada informasi untuk tekanan angin ya. Tekanan angin yang depan itu 29, lalu yang belakang 33 PSI ya guys. Lalu ini ada informasi untuk penyimpanan barang ya guys, barang belanjaan atau barang bawaan ya. Ini untuk di bagian depan sini nih. Ini berat maksimalnya 1,5 kilo guys. Jadi yang di bagasi itu maksimalnya sampai 10 kilo ya, atau kurang dari 10 kilo guys. Oke, di bagian sini samping, lalu bagian tengah juga ini ada pemanis ya. Ada pemanis kasar-kasar gini. Dan kemudian kita ke bagian ini guys, boncenger dia. Oke, menggunakan karet, ada karetnya guys. Dan ini bitnya dia timbul ya guys. Jadi bukan stiker, ini timbul, tapi yang idling stopnya ini masih menggunakan stiker, sama dengan yang ini compact spot matic menggunakan stiker juga. Di bagian belakang sini ada pemanis juga nih, sama ke bagian dek depan. Dan posisi akinya di tengah nih guys. Kalau bit yang saya punya tuh yang versi tahun 2000 berapa, 16, itu di bagian sini guys, pinggir. Sekarang di tengah. Lalu kemudian kita bagian nih, knalpot. Oke, knalpotnya seperti ini. Ini ada covernya. Lalu kemudian ini bagian pendinginannya masih menggunakan kipas. Dan ini bagian roda ya. Bagian roda belakang nih menggunakan 90/90 guys. Rim 14. Oke guys, kita lanjut ke bagian belakang nih. Untuk lampu sen belakang sama, masih menggunakan bohlam ya. Masih menggunakan bohlam. Dan stop lampnya juga sama, masih menggunakan bohlam. Dan untuk versi yang sekarang, yang 2020 ini sudah dilengkapi dengan lampu penerangan plat nomor guys. Jadi di sini ada lampu penerangan plat nomor, dan
ini ada apa sih, lampu ini ya, reflektor ya, lampu reflektor. Ini posisi plat nomor bagian belakangnya. Spakbornya juga ini ada pemanis guys, jadi ada motif-motifnya sama kayak di bagian deck dan di bagian apa itu, bagian deck belakang ya guys, bagian deck bagian belakang, deck bagian belakang sama seperti ini. Di bagian kiri guys, bagian kiri ini shock breakernya single ya, single shock breaker seperti Matic biasa pada umumnya guys. Tapi di sini dia seperti ada apa ya, kayak buat adjuster. Tapi kayaknya bukan guys. Ini hanya ini aja guys. Ini hanya apa? Pelindung ya. Ini pelindung shock breakernya. Oke. Ini dia bentuk daripada filternya guys, filter udaranya. Kemudian ini bentuk mesinnya nih. Tampilan mesinnya ya. Ini ada kickstarter. Ada kickstarter. Oke. Ini untuk rem belakangnya. Lanjut kita ke bagian bagasi guys. Nih posisi terkunci guys. Jadi bukanya itu dari sini, kita bukanya dari depan guys. Dari anak kuncinya kita posisikan dulu ke, ini kan posisinya off ya, posisi mati. Lalu kemudian kita ke sheet, ini ada tulisan sheet, kita posisiin sheet, kemudian tekan. Nah, itu udah ada bunyi. Ini bagasinya cukup luas guys. Nah, meskipun ini nggak bisa masuk helm full face atau half face, tapi ini cukup luas. Bisa buat apa, menyimpan barang apa aja ya ini ya. Nah ini pas kalian baru beli motor ini guys, jadi kalian dapat toolkit macam ini ya. Jadi dapat toolkit, lalu kemudian dapat apa, buku panduan juga. Buku panduannya disimpan di dalam, jadi nggak dibawa di motor ya guys. Nah ini isi toolkitnya itu ada obeng biasa ya, ada obeng dan kunci busi guys. Ini karena apa, kunci yang sangat penting, jadi mungkin dikasihnya ini ya. Hanya dua ini aja sih guys, kunci busi sama obeng aja ya dapat. Oke, ini kapasitas bagasinya muat 12 liter guys. Ini untuk 12 liter kapasitasnya. Lalu kemudian apa, aduh guys, ini ada bocil nih. Bocil dari tadi gangguin mulu nih. Apa bocil? Hei, hei, kamu gangguin aja. Oke, lalu ini ada kapasitas bahan bakarnya sendiri. Untuk ini bensin 4,2 liter ya guys untuk bahan bakarnya. Dan di sini ada keterangan apa? Apa nih? MCA G60 ini apa nih? Tolong untuk yang ngerti silahkan komen ya guys. Jadi di sini ada ini juga nih, ada kombi brake untuk rem kiri ya guys. Jadi dia fungsinya itu ada di rem kiri. Ketika kita melakukan rem belakang, rem depan ikut ngerem juga ya. Jadi hanya satu saja di bagian kiri, yang kanan enggak guys. Kemudian apa lagi ya yang mau kita bahas? Oke, tadi saya sempat ini juga ya, coba riding juga di posisi tanjakan yang cukup curam. Dan tarikannya itu cukup enteng guys. Jadi hanya tarik gas setengah gini aja nih, dia udah nanjak. Nanti videonya akan saya lampirkan di video berikut ya guys. Udah direkam belum? Dah. Udah direkam. Kita ditinggalin. Very nice.
Oke. Ini dia tampilannya dari belakang. Warnanya keren sih, saya suka yang polos gini guys daripada yang banyak apa stiker-stiker ya gitu. Saya lebih baik yang polos kayak gini. Oke, ini juga ada tulisan Hondanya di sini. Oke, mungkin cukup sekian dulu video review kali ini ya. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan share videonya ke teman-teman kalian agar saya lebih semangat lagi membuat video-video seperti ini ya guys. Oke, see you next time dan bye-bye.